Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ayahanda Dr. Muhammad Fajri, Wakil Rektor Hamka, dan yang saya hormati serta saya banggakan Ketua LPPIK beserta jajaran Ustadz Muhib Rosidi dan seluruh dosen baik dosen maupun tendik di UHAMKA yang hadir pada pagi hari ini. Dan wabil khusus kami juga sampaikan terima kasih atas kehadiran dari para senior scholar komunikasi di FISIP UHAMKA. Dan salawat salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama sekali saya ingin menyampaikan terima kasih kepada LPPIK yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pada pagi hari ini. Jadi kalau memberikan ceramah atau ini barangkali terlalu tinggi, ini sharing saja terhadap tema yang disodorkan pada pagi hari ini. Tema ini bagi saya menarik ya, ketika bicara fikih informasi, dan yang lebih menarik lagi karena ada kata-kata prinsip dan etika. Menjadi suatu kebutuhan bagi kita hari ini, dan saya kira juga bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan bisa dikatakan masyarakat dunia, membutuhkan ini, kira-kira begitu. Di tengah ya hilir mudik dan begitu berlimpahnya informasi, begitu berlimpahnya sumber informasi yang butuh kecerdasan dan kearifannya. Nah, di sebelumnya dulu, Mbak Isnawati atau siapa yang tayangin? Nah ini. Pada kesempatan pagi ini, izin saya menyampaikan beberapa poin yang sistematikanya barangkali ada 6 poin yang ingin saya sharingkan pada pagi hari ini. Semoga nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi mendalam mengenai topik-topik yang menurut saya ini sangat aktual dan juga relevan untuk kita bahas. Baik, selanjutnya. Ya, oke. Ya, saya ingin mengawali diskusi pagi hari ini. Ini persis tanggal 17 Juni itu saya diminta dihubungi oleh LPPIK untuk menyampaikan sharing pada pagi hari ini. Dan beberapa saat berikutnya saya coba buka Instagram, dan di situ ada Instagram postingan dari Ayahanda Provider Nasir yang menurut saya ini relevan sebagai pembuka diskusi kita pada pagi hari ini kaitan dengan fikih informasi ini. Saya akan sedikit membaca terlebih dahulu sebelum kita coba melihat beberapa poinnya. Yang pertama, bahwa ini ada beberapa, masih panjang tapi saya kutip beberapa yang dua alinea. Jadi negara manapun tidak akan maju jika warganya tidak punya budaya literasi. Kebudayaan hidup karena literasi. Peradaban juga dicapai dengan budaya literasi. Bangsa nirliterasi mudah diperdaya pihak lain, hatta oleh sesama komponen bangsa sendiri. Nah, yang kedua ini adalah literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis,
literasi juga bertemali dengan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup yang lebih cerdas dan berbudaya tinggi. Poin utamanya di sini yang relevan dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu bahwa literasi bertemali dengan kemampuan individu dan mengolah informasi dan dalam mengolah informasi dan pengetahuan. Prolog yang disampaikan oleh Ustadz Muhib tadi, bagi saya itu satu dinamika fenomena yang kalau kita hadirkan teks ini, kira-kira begitu, bahwa literasi bertemali dengan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan, ini menemukan relevansinya di mana kemudian literasi, kekuatan literasi seseorang itu menentukan bagaimana dia menyerap informasi, termasuk juga memproduksi informasi. Gitu. Kalau literasinya saya kira bagus, maka setidaknya ketika menerima informasi itu lebih berbudaya, lebih selektif, kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi poin. Namun dalam konteks komunikasi, kenapa saya menyajikan prolog dari Buya Haidir ini? Berikutnya, slide berikutnya. Nah, dalam komunikasi itu ya ada setidaknya ya, ada paradigma, ada tradisi, ada teori komunikasi. Dan mungkin juga ini berlaku di disiplin keilmuan lainnya. Kalau kita bicara tentang tadi saya katakan, Mbak, kenapa literasi itu betul bertemali dengan kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan. Hari ini dan saya kira kemajuan ke depan, komunikasi itu tidak berporos kepada sumber informasi, tidak berpaku kepada aktor ya, pada komunikator, kepada source dari pemberi informasi, tapi juga bergeser dan mulai berkembang maju kepada wilayah-wilayah interpretif itu, wilayah-wilayah subjektif, bisa dikatakan demikian, subjektif dalam makna interpretif gitu. Sehingga kalau informasi dibayangkan hanya menekankan kepada atau komunikasi menekankan kepada sumber, kepada komunikator, ini sudah tidak begitu tepat lagi, karena teori-teori pun tradisi dan paradigma yang berkembang di dalam ilmu komunikasi ini juga mulai bergeser kepada wilayah subjektif dan juga wilayah interpretif. Nah, wilayah interpretif dan wilayah subjektif inilah yang membutuhkan kekuatan literasi itu, gitu. Maka di dalam wilayah interpretif ini, kalau dalam ya teori komunikasi ini ada beberapa teori yang bisa kita letakkan di sini, di antaranya teori resepsi dari Stuart Hall, dan juga bisa kita tempatkan juga teori konstruksionisme sosial dari Peter Berger dan Luhmann. Kalau di wilayah yang objektif, ini ada beberapa teori-teori seperti teori usage and gratification, agenda setting, dan sebagainya, ini ada di sini. Namun perkembangan dan dinamika komunikasi mulai bergeser dan saya kira akan berkembang kepada wilayah-wilayah interpretif. Nah, kalau secara disiplin keilmuan ini, sebelum kita bicara lebih jauh, bahwa di wilayah interpretif ini, kalau secara tradisi, dari 7 tradisi dalam komunikasi itu, ya kita bisa menempatkan ada fenomenologi, ada sosiokultural, dan juga ada kritis ya. Jadi bisa diletakkan pada posisi wilayah interpretif atau subjektif ini. Kalau yang secara paradigma ini tentu juga masuk di sini paradigma kritis, paradigma konstruktivis, dan paradigma interpretif, termasuk juga postmodernis kalau kita masukkan itu sebagai paradigma. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa pada wilayah yang interpretif ini, pada wilayah yang
menekankan kepada audiens, kepada halayak, kepada publik, inilah yang menjadi relevansi kita ketika tadi bicara tentang bahwa literasi itu sangat, bagi saya justru sangat bertemali dengan kemampuan seseorang mengolah informasi dan pengetahuan. Baik, berikutnya. Nah, uh, kalau tadi kita melihat apa yang disampaikan Buya Haidar mengenai literasi dan informasi, dalam kajian filsafat ya dan etika komunikasi, saya coba mengambil salah satu tokoh yang sejak tahun 50-an itu ada kegelisahan mengenai semerawutnya informasi dan informasi yang tidak bermartabat lah, kira-kira begitu. Ini tradisinya juga ada di Jerman, dan saat itu ya ini adalah Erik Vogelin, Jerman Amrik, salah satu generasi dari Madhab Frankfurt juga. Nah, bagi Erik Vogelin di situ dia mengatakan bahwa ada permasalahan substansi moral dan prosedur komunikasi sehingga komunikasi tidak sesuai dengan pencapaian tujuan moral, bahkan merusak moralitas. Dan itu dipicu antara lain oleh adanya komunikasi yang dilakukan berbagai aliran, karena saat itu tahun 50-an, 40-an 50-an itu berbagai kelompok-kelompok aliran agama ya saat itu ada di Jerman, perang informasi yang menyampaikan berita-berita, informasi-informasi yang sangat tidak bermartabat, sangat tidak bermoral, dan itu menjadi kekhawatiran Erik Vogelin. Nah, sehingga perbedaan pendapat seringkali menyebabkan perang daripada damai saat itu. Oleh karenanya bagi Erik Vogelin dan para generasi dan pengikut pemegang moral saat itu, perlunya basis moral untuk komunikasi dalam demokrasi. Nah, ini yang menjadi satu landasan bagi saya, dua poin yang tadi dari Buya Haidar dan dari Erik Vogelin. Kalau kita merujuk kembali kepada tradisi-tradisi di awal sekali pada fase Nabi Muhammad, ya ketika banyaknya nabi palsu, ketika para musuh-musuh Nabi saat itu menyerang dan memberikan informasi, itu juga bagian dari rusaknya ya, atau juga tidak teraturnya dan tidak bermartabat informasi. Itu juga kalau kita langsung merujuk ke sana, tapi kita coba ambil yang terkini saja, termasuk tadi yang prolog disampaikan oleh Ustadz Muhib. Nah, berikutnya, dan ya ini sedikit menggambarkan saja, saya ambil dari We Are Social dan ini sangat familiar bagi para scholar. Kalau hari ini kita bicara tentang ya penduduk Indonesia itu 285 juta. Kalau dilihat dari yang menggunakan seluler mobile yang terkoneksi, ini ada 356 juta. Ini artinya ada satu orang yang memiliki HP lebih daripada satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, barangkali salah satu di antara kita juga ada yang punya HP dan punya nomor yang lebih daripada satu, karena jumlah penduduk dengan yang terkoneksi dengan mobile seluler lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Dan ya pengguna sosial media yang beridentitas ini ada 143 juta. Nah, ini untuk data saja untuk mengantarkan kita berikutnya. Nah, ini ya pengguna media dengan berbagai tipe media ini dihitungnya 16 plus ya, jadi 16 tahun ke atas dari populasi yang ada. Ini bayangkan, ini apalagi kalau dihitung juga di bawah 16 tahun. Ini juga saya kira banyak juga. Ini yang 16 tahun ke atas, ini pengguna sosial media hampir 97,8%. Ini per Februari 2025. Dan ya pengguna mobile phone yang berjejaring dengan internet 96,6%, dan dengan sampai data-data di bawah yang terakhir itu adalah
yang podcast dan juga streaming dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hari ini orang banyak bisa memproduksi informasi dan juga begitu mudahnya menerima informasi. Berikutnya, nah ini yang juga lebih mengkhawatirkan. Kalau positif penggunaannya saya kira oke, tapi kalau digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, inilah yang menjadi relevansi kita diskusi pada pagi hari ini. Ya, waktu yang dihabiskan menggunakan media. Ini internet ya 7 jam 22 menit ya. Kemudian yang menggunakan mobile phone ini kurang lebih ini per hari ya, berarti 4 jam 38 menit. Dan sampai ke bawah ada yang sosial media 3 jam, sampai lagi ke bawah yang ada podcast dan juga online dan sebagainya. Nah ini sekali lagi data-data ini banyak sekali bisa diakses di situs VR sosial yang juga cukup kredibel menurut saya untuk menjadikan rujukan. Tapi bahwa poinnya informasi ini begitu berlimpah, begitu banyak, namun kita perlu cara dan strategi bagaimana mengelola dan menerima informasi dengan baik. Berikutnya, ya, baru kita akan bicara tentang fikih informasi. Saya merujuk kepada dokumen berita resmi Muhammadiyah yang terbit tahun 2025 ini. Dari sekian definisi informasi, dokumen BRM ini menyebutkan pertama bahwa yang disebut dengan informasi adalah ya keterangan, berita, gagasan atau pengetahuan dalam berbagai simbol, gambar, suara, tulisan, tanda dan sistem simbol lainnya, baik yang bersifat abstrak maupun konkret yang diproduksi, disebarluaskan serta diterima melalui fungsi indera manusia secara langsung atau secara tidak langsung dengan alat yang memperkuat fungsi indera manusia tersebut. Ya, sekian banyak definisi, saya kira ini cukup komprehensif menjelaskan apa itu informasi. Nah, di dalam dokumen BRM ini, kalau saya coba sederhanakan, fikih informasi itu, ya, itu adalah satu kaidah, panduan, dan tuntunan dalam memproduksi, mendistribusi atau menyebarkan, menerima, dan juga merespon. Informasi menurut Islam. Kira-kira itu. Untuk lebih sederhananya, kita memahami apa itu fikih informasi. Jadi kalau analoginya, ya ada fikih tentang sholat, itu bagaimana kaidah, aturan, dan tata cara sholat, kira-kira begitu juga lah fikih memperlakukan informasi. Kira-kira begitu fikih informasi itu. Nah, di dalam dokumen BRM itu ada 3. Yang pertama adalah ada nilai dasar, kemudian ada prinsip umum, dan ada pedoman praktis. Dan setelah saya membaca, saya kira dokumen itu cukup menjadi pegangan dan bisa diperdalam lebih lanjut. Dan kalau kita coba lihat dari fikih informasi itu ke arah mana sih kira-kira begitu. Nah, kalau saya tangkap itu lebih kepada goalnya itu adalah tetap menjadikan atau mewujudkan masyarakat berkelanjutan, berkemajuan, dan atau berkeadaban. Nah ini saya kira poin besar, dan saya kira ini menjadi cita-cita dan keinginan besar dari Perserikatan Muhammadiyah kita. Berikutnya, nah ya di dalam dokumen BRM ini ada nilai dasar yang disebutkan. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah akhlakul karimah, dan yang ketiga adalah al-maslahah. Tauhid ini secara sederhana kita coba jelaskan bahwa ya sumber kebenaran atau kebenaran yang mutlak itu ya dari Allah Subhanahu wa taala, kira begitu.
Dan kalau kebenaran itu yang mutlak dan sumber utamanya dari Allah, maka kita lebih baik merujuk ke sana melalui tentu saja Al-Quran dan panduannya di dalam hadis. Dan kalau kita ingin menyampaikan informasi dan menerima informasi, merujuklah ke sana gitu, kira-kira begitu. Dan bagaimana itu diaplikasikan dalam kita sehari-hari dalam menerima maupun menyampaikan informasi. Yang kedua adalah nilai dasar akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini adalah bagaimana kita menjadi masyarakat informasi yang begitu dinamis saat ini, yang menyampaikan informasi itu dengan baik, menyampaikan informasi itu dengan didasari oleh etika, itu tidak asal posting, tidak asal mengirim gitu. Termasuk juga industri-industri media itu tidak sekadar mengirim berita tanpa memperhatikan bahwa berita itu bagus atau tidak. Industri media, termasuk juga sekarang pemilik-pemilik YouTube, pemilik-pemilik podcast dan sebagainya, itu juga seharusnya bisa memperhatikan ini. Itu. Nah, yang ketiga ini adalah al-maslahah. Maslahah ini ya bicara tentang efektivitas dan efisiensi kita menyampaikan atau menyebarkan informasi. Karena seringkali ya kita dalam bermedia sosial atau juga dalam mengirimkan informasi tanpa cek recheck, ya dikirim saja kira-kira itu tanpa yang penting ngirim dulu, benar berikutnya urusan belakangan, kira-kira begitu. Ini yang jadi banyak sekali hal-hal yang kita tidak efektif, tidak betul-betul selektif mengirim informasi atau juga menyebarkan. Nah, prinsip umumnya dan ini menurut saya sangat bagus sekali. Ya, baik ini berlaku bagi kita secara individu yang pemegang media sosial dan juga industri media secara nasional maupun secara internasional, termasuk juga ya para pemimpin-pemimpin surat kabar dan media-media lain, media yang harus memegang ini gitu. Yang pertama adalah terbuka dan transparan, artinya bagi orang-orang media saya kira sangat memahami perlunya menyajikan data yang benar, bukan manipulasi data, kira-kira begitu. Dan itu bukan hanya bagi pelaku dan kelompok industri media. Nah, kita juga sebagai individu-individu yang hari ini juga kadang menjadi wartawan, kira-kira begitu, karena seringkali mengirim berita sebelah kira-kira begitu, seolah-olah menjadi wartawan itu ya objektif juga. Kalau nge-share tuh yang data yang benar, jangan belum dipastikan ini benar langsung share saja atau langsung kirim. Nah ini, dan yang transparan itu artinya bahwa kalau satu media memberitakan satu kasus-kasus tertentu, ya sajikanlah berdasarkan fakta di lapangan, fakta hukumnya dan sebagainya. Ya, dan kedua adalah selektif dan kehati-hatian. Ini penting sekali, apalagi bagi kita saat ini, di mana kemudian informasi yang begitu kuat, begitu hebat, begitu banyaknya di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak selektif dan hati-hati, maka seringkali itu juga bukan hanya mudarat itu kembali kepada pengirim atau juga kepada yang produksi berita, tapi juga kepada masyarakat secara umum. Dan yang ketiga adalah keseimbangan informasi. Ini ya penting sekali, dan apalagi kalau di anak-anak komunikasi ini bicara keseimbangan informasi, ya banyak teori yang bisa disajikan untuk yang menyajikan, termasuk juga untuk menganalisisnya itu. Jadi intinya bagaimana informasi disajikan secara seimbang, tidak berpihak kepada golongan tertentu atau tidak berpihak kepada aliran-aliran tertentu,
tapi sajikanlah kalau umpamanya dalam kasus-kasus baik secara nasional maupun secara lokal. Ya, tentu juga tetap harus ada kebebasan produksi ya, menyampaikan dan mengakses informasi ini apalagi di era kebebasan saat ini. Namun kalau ini dilakukan dengan memegang nilai dasar yang tiga yang saya kiri ini, tauhid, akhlak karimah dan maslahah, saya kira tidak ada masalah kalau kebebasan produksi ini diberlakukan, tapi ada nilai dasar yang dipegang. Dan yang kelima adalah ya tentu saja rasionalitas. Nanti kita akan coba kaitkan dengan falsafah dalam etika berkomunikasi. Nah, di dalam dokumen ini juga ada pedoman praktis, nanti bisa dibaca secara komprehensif. Ada fungsi informasi, ya pengajaran, pendidikan, pencerahan, klarifikasi dan sebagainya. Dan juga ada hal yang tidak boleh ada dalam berinformasi. Namun saya ada kurang satu lagi di sini, hal-hal yang harus dilakukan dalam berinformasi. Mohon maaf kurang mencantumkan. Ada tiga, jadi ada fungsi informasi dan ada hal-hal yang tidak boleh dalam berinformasi. Nah, apa yang tadi disampaikan pengantar oleh Ketua LPPIK bahwa ya itu betul, hari ini kita kalau tidak memegang nilai-nilai dasar dan prinsip, maka seringkali ya dusta, mencari aib yang sekarang dengan bentuk hoax itu ya, itu begitu merajalela, dan itu bagi saya adalah satu penyakit yang lebih berbahaya juga daripada kanker, kira-kira begitu, hoax itu ya, dan juga sejenisnya. Nah, ini saya kira kalau sebagai gambaran umum bicara tentang fikih informasi dan ya secara utuh ada dalam dokumen BRM yang terbit pada tahun 2025. Berikutnya. Nah, ya saya ingin menyampaikan satu ayat dan tadi sudah disinggung juga oleh Ketua LPPIK. Nah, Al-Hujurat ayat 6 ini kalau tadi saya coba konstruksi dengan paradigma tradisi dan teori komunikasi itu, ada wilayah objektif dan ada wilayah interpretif. Nah, ayat Al-Hujurat ayat 6 ini berada pada posisi yang wilayah interpretif. Ini kalau Stuart Hall, pencetus teori resepsi itu barangkali sudah membaca ayat ini, maka dia akan menjadikan ayat ini sebagai landasan teori resepsinya, kira-kira begitu. Karena ayat ini memandu kita sebagai audiens, sebagai pembaca, agar selektif, agar bijak, agar cerdas, dan agar berbudaya dalam menerima informasi, dalam menyeleksi informasi. Dan jelas sekali di sini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, meskipun di sini kalau kita lihat ya sudah jelas sumbernya adalah kalau maknanya sumbernya adalah fasikun, artinya memang jelas orang fasik. Nah, tadi ada pertanyaan menarik dari Ketua LPPK, bagaimana kalau sumbernya itu tidak diketahui, kira-kira begitu. Nah, ini hanya gambaran bahwa segala informasi yang kita terima, yang masuk kepada diri kita, baik melalui handphone maupun yang lainnya, maka perintahnya di sini adalah fatabayanu, kira-kira begitu. Cek kembali, analisis kembali, cari bandingannya, dan sebagainya, kira-kira begitu. Dan itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita sebagai penerima informasi. Nah, kalau kita melihat ini sebagai ayat resepsi, ayat penerima, ayat audien, maka ayat komunikatornya kira-kira di mana? Ayat pemberi informasi itu di mana kira-kira gitu? Kalau kita merujuk, ya diantaranya ada satu ayat yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hi ahsan al-ayah. Itu kira-kira ayat yang
bicara pada tradisi yang yang meletakkan sebagai sumber informasi, kalau ini adalah ayat yang meletakkan atau menekankan kepada resepsi ya, kepada penerima. Oke, berikutnya. Ya. Nah, sebagai satu pembanding dan maksud saya ini adalah juga memperkuat ya, memperkuat apa yang menjadi landasan atau konstruksi berpikir dari fikih informasi yang tadi sudah kita bahas bersama dan itu ada dalam dokumen berita resmi Muhammadiyah tahun 2025. Saya ingin mengutip konstruksi berpikir dari yang tadi di awal sudah sampaikan Eric Vogelin dalam salah satu chapternya, Necessary Moral Base for Communication in Democracy. Eric Vogelin itu memberikan 3 skema atau 3 konstruksi makna komunikasi. Dan nanti di mana kira-kira komunikasi atau sekaligus juga di sini dalamnya adalah mana informasi yang merusak moralitas itu di mana kira-kira begitu. Nah, ada 3 cara pandang yang diberikan oleh Eric Vogelin, yaitu 1 substantif. Nah, substantif ini adalah satu konstruksi di mana komunikasi itu harus diposisikan, harus dipahami sebagai instrumen mengembangkan kepribadian atau membangun tatanan jiwa yang lebih baik, tenang, dan sebagainya. Nah, ini konstruksi komunikasi secara substantif. Artinya, kalau bicara komunikasi, ini bicara sumbernya juga, bicara juga penerimanya. Gitu. Nah, yang kedua, bahwa proses di mana tatanan substantif komunitas dibuat dan dipertahankan. Artinya, poin yang kedua ini, sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang bernilai dalam konteks komunikasi, itu bagi Eric Vogelin, itu dipertahankan gitu. Diperkuat dan kalau bisa memang disebarluaskan gitu. Dan yang paling penting secara substansi di dalam poin ini itu komunikasi itu tidak membuat gelisah, tidak membuat galau, tidak membuat cara berpikir yang kacau, tidak membuat emosi yang kemudian melahirkan sesuatu yang berdampak negatif. Kira-kira di situ. Dan ini sekali lagi terkait dengan sumber berita, sumber informasi, dan juga terkait media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, dan terkait juga dengan penerima informasinya gitu. Nah, ini konstruksi yang pertama. Yang kedua adalah pragmatik. Nah, ini ya memang ini yang pragmatik bisa diskusi agak panjang dan mungkin agak sedikit kurang berkenan juga bagi beberapa insan media dan barangkali juga sebagian insan komunikasi. Tapi ini saya sampaikan dari Eric Vogelin bahwa secara pragmatis kira-kira bahwa sebagai teknik atau cara komunikator membujuk komunikan. Jadi agar komunikan setuju dengan tujuan komunikator. Jadi kalau kita bicara tentang ada propaganda, ada iklan yang begitu dasar merayu, itu pada konteksnya Eric Vogelin itu adalah konstruksi yang pragmatis, kira-kira begitu. Nah, ini juga sebenarnya yang mengerjakan juga anak-anak komunikasi juga tuh, propaganda, iklan dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tindakan perilaku yang dilakukan oleh para komunikator, tapi tidak memperhatikan positif atau negatifnya. Itu konstruksi yang pragmatis, kira-kira begitu. Karena seringkali kan kita ya memilih kandidat dimanapun dari level RT, RW, lurah, wali kota, DPRD, ya seringkali kan karena kampanye. Tapi ada juga yang tidak karena kampanye. Seringkali juga kita membeli produk karena iklan. Itu. Nah, positif negatifnya tidak diperhatikan, tapi itu seringkali dilakukan. Itu. Nah,
Yang ketiga yaitu permasalahan muncul ketika komunikasi pragmatis ini telah menjadi bisnis untuk kepentingan pribadi. Nah, di atas itu, yang poin 1, poin 2 di konstruksi pragmatis ini sebetulnya tidak masalah kalau itu tidak menjadi kepentingan pribadi atau dominasi kelompok tertentu atau ya dominasi dari kelompok media tertentu. Kira-kira begitu. Itu penekanannya dari sini. Nah, yang ketiga, ini adalah konstruksi atau fungsi intoksikan. Nah, bagi Eric Voegelin bahwa media, ya ketika ada film ya, YouTube, di televisi maupun di TikTok, film atau di radio, yang mengakibatkan seseorang atau masyarakat terlena dan melupakan kewajiban utamanya, baik secara agama maupun kewajiban sosialnya, ini dia atau masyarakat seperti itu, atau individu seperti itu kategorinya Eric Voegelin itu pada posisi sebagai seseorang penerima informasi yang intoksikan. Nah, dan yang kedua adalah ketika instrumen industri telah dikembangkan untuk mengatasi kecemasan dan kebosanan masyarakat, di mana menikmati media tersebut dijadikan sebagai pelarian, lalu terjadi keterasingan diri. Karena saya seringkali memperhatikan orang yang begitu akrab dengan TikTok, YouTube, dan sebagainya itu seringkali individualis, asosial, dan seringkali juga tidak begitu mementingkan kondisi lingkungannya. Dan ini seringkali juga orang tua dibuat tidak berdaya kepada anaknya yang memegang gadget itu ya. Apalagi menjelang remaja, itu saya kira menjadi tantangan tersendiri dan jelas sekali Eric Voegelin itu bicara pada ketika berada pada posisi itu kita atau saudara-saudara kita itu berada pada posisi disebut sebagai intoksikan. Nah, keterasingan diri itu kalau kita coba melihat Eric Fromm umpamanya ada dehumanisasi dan juga banyak sekali teori-teori sosial para scholar-scholar di bidang sosiologi dan ilmu sosial menjelaskan mengenai hal ini. Dan saya kira konstruksi ini sebagai pembanding dari substansi fikih informasi yang tadi kita jelaskan di awal. Nah, dalam konteks ini bahwa industri yang atau juga komunikasi pada posisi pragmatis dan pada posisi intoksikan itulah yang menjadi gejala atau melahirkan krisis moral bahkan merusak moralitas. Kira-kira begitu. Berikutnya. Ya. Nah, saya juga sajikan juga kerangka prinsip. Nah, ini sekali lagi saya sajikan untuk memperkuat konstruksi dari fikih informasi yang tadi disampaikan di awal, dan itu ada di dalam dokumen BRM. Saya ingin perkuat dengan cara pandang Eric Voegelin, bahwa saya ingin baca karena ini sudah saya coba fermentasi menjadi sesuatu yang simple dan mudah-mudahan bermakna, bahwa moralitas itu tidak terlepas dari rasionalitas wacana. Nah, rasionalitas dipahami dalam arti kebenaran substantif, bukan kebenaran buatan, bukan kebenaran seolah-olah, bukan kebenaran yang dihadirkan di depan, di belakang berbeda. Nah, jika bahasa yang digunakan dalam komunikasi, termasuk menyampaikan informasi, tidak rasional, maka dipastikan moralitas komunikasi itu sendiri akan terganggu dalam bentuknya menjadi irasional. Nah, ini relevansinya dengan Buya Haidar tadi, ketika menyampaikan literasi sebagai bertemani dengan mengolah informasi dan pengetahuan. Kalau ada seseorang, contoh saja kita di grup WA, kalau ada seseorang itu yang tiap hari kirim berita yang tidak menentu, lama-lama kita antipati ya. Lama-lama kita tuh berpikir,
ini orang berpikir apa enggak sih kira-kira? Karena lama-lama tidak masuk akal, dan lama-lama ini berita-berita ini apa iya gitu. Dan akhirnya kita antipati kepada sang sumber itu, pengirim informasi itu. Artinya bahwa rasionalitas wacana, rasionalitas informasi juga pada konteks ini itu juga harus dipegang. Maka kemudian di atas ketika kita bicara ya fikih informasi yang di atas itu, ya kebenaran harus junjung tinggi, transparansi, data dan sebagainya itu harus dipegang gitu. Jangan asal memberikan berita atau informasi. Nah, yang berikutnya, untuk bertindak atau berkomunikasi secara rasional, seseorang itu harus mengetahui siapa dirinya dan posisinya. Seorang yang tidak mengetahui keberadaannya, maka ia tidak mampu melakukan tindakan komunikasi rasional, dan jika dia tidak mampu melakukan tindakan rasional, maka dia tidak akan mampu melakukan tindakan moral. Nah, ini hal yang bagi saya mendasar sekali, karena ya kita ketahui bersama ya fenomena buzzer, ya. Fenomena kelompok-kelompok tertentu yang dipelihara menyebarkan informasi, itu orang yang sudah terasing dengan dirinya, orang yang tidak tahu di mana posisi dirinya itu. Nah, kalau kita juga ya baik dosen, teknik dan sebagainya memberikan informasi yang asal kirim, itu kita tidak tahu tuh sebenarnya kita tuh ada di mana, kita itu siapa. Dan sering kali juga kalau kita dalam ya konteks ini bisa katakan bahwa menyampaikan informasi itu menunjukkan siapa kita. Mengirim berita benar atau tidak pada akhirnya akan menunjukkan siapa diri kita, baik secara identitas sosial maupun secara identitas intelektual maupun juga secara identitas keagamaan pada akhirnya. Kira-kira begitu. Nah, sehingga kerangka yang berikutnya yang menjadi output dari ini semua adalah komunikasi yang memiliki basis etika dengan penekanan dua tadi ini akan mampu mengembalikan kepribadian dan membangun tatanan jiwa yang baik. Untuk mewujudkan etika komunikasi, maka perlu menghadirkan nilai-nilai ketuhanan, baik dalam landasan maupun dalam praktek komunikasi. Dan output ini, tahun 50-an yang disebut oleh Eric Voegelin ini, ternyata kemudian relate dengan yang berikutnya. Mohon maaf. Ya, saya ingin ini transendensi dari guru kita bersama, Kunto Wijoyo. Menghadirkan nilai-nilai ketuhanan itu menjadi penting. Secara akademik, ya mungkin perlu saya disclaimer terlebih dahulu bahwa Kunto Wijoyo tidak pernah bicara tentang komunikasi profetik. Beliau bicara tentang ilmu sosial profetik sebagai kritik terhadap waktu itu Islam transformatifnya Pak Muslim Abdul Rahman. Pak Muslim Abdul Rahman itu mengkonstruksi dan mengkritik praktek dan cara memandang teologi, dan ini disempurnakan oleh Mas Kunto Wijoyo, dan dia mendasarkan diri dari Ali Imran ayat 110. Nah, poin penting bahwa lalu saya coba formulakan menjadi komunikasi profetik ini karena humanisasi, liberasi dan transendensi ini bisa menjadi jawaban atau penerjemahan utuh dari kehendak Eric Voegelin tahun 50 itu ketika bicara tentang perlunya nilai-nilai ketuhanan dihadirkan dalam kita setiap berinformasi. Humanisasi, kalau kita cara pandang kita memanusiakan manusia, saya yakin kita tidak akan mengirim informasi, tidak akan memproduksi industri media, tidak akan memproduksi media yang bisanya memprovokasi dan lain-lain, tapi akan memberikan informasi yang sangat baik, bernilai, edukatif dan sebagainya. Ya, dan juga ya liberasi, ini ada satu ya informasi itu juga harus memberikan satu ya pembebasan diri kita, pencerahan, dan juga bagaimana informasi itu juga membangkitkan semangat, motivasi dan sebagainya, serta berorientasi kepada sesuatu yang lebih baik. Dan yang terakhir ini adalah
transendensi, yaitu spirit transendental, dan mengembalikan manusia kepada fitrah kemanusiaannya. Kalau kemudian kita berinformasi, menyampaikan informasi, berkomunikasi, tidak menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dalam bahasa Mas Kunto ini adalah transendensi ini, saya yakin kalau kita tidak menggunakan prinsip-prinsip ini, pasti kita akan menjadi manusia-manusia yang berkomunikasi tidak sesuai dengan kehendak kemanusiaannya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhannya, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik lagi dari Mas Kunto ini adalah bahwa profetisme, rumusan profetisme ini menjadi satu rute yang jelas berangkatnya, jelas tujuannya. Kalau meminjam bahasa Dr. Faiz itu, bahwa kalau Marxisme itu mendorong bagaimana membongkar masyarakat tanpa kelas, habis itu mau kemana? Itu nggak jelas, kira-kira begitu. Tapi profetisme yang dibangun oleh Mas Kunto ini, berangkatnya jelas dari dasar-dasar yang ketuhanan dan menuju juga kepada sesuatu yang sifatnya ketuhanan juga, transendental, profetisme, dan juga dimensi-dimensi ketuhanan yang tinggi. Dan yang terakhir, berikutnya, ya sebagai epilog dari saya sebelum diskusi lebih lanjut, bagi saya fikih informasi mendesak untuk diimplementasikan dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan komunikasi yang substantif dengan berbasis etika, yaitu menghadirkan nilai ketuhanan dalam landasan dan praktek, untuk tetap memanusiakan manusia dan selalu memutar haluan jika kita salah atau orang lain salah, agar manusia kembali kepada fitrah kemanusiaannya. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan kita berdiskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Nurdin. Ini sangat menarik kalau saya sedikit resum gitu ya, bahwa literasi sangat bertemali dengan kemampuan seseorang menyerap dan mengolah informasi, begitu ya Pak ya. Menyampaikan informasi itu menunjukkan siapa diri kita. Nah, dalam BRM untuk nilai dasar dari fikih informasi itu sendiri adalah tauhid, akhlakul karimah, dan juga maslahat. Dan prinsip utamanya baik itu terbuka, selektif, dan penuh kehati-hatian, seperti itu ya Pak ya. Dan di surat Al-Hujurat tadi ayat 6 ada konsep tabayun, itu panduan untuk menyelamatkan diri kita sebagai penerima informasi. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami buka untuk sesi diskusi bersama untuk materi fikih informasi, prinsip, dan juga etika ini. Monggo Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan diskusinya. Saya Bu Isna. Baik, terima kasih. Silakan Bu Dwi Setiawati. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Isna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin yang sudah memberikan pencerahan ya dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya fikih informasi ini. Mohon maaf saya belum bisa on cam. Tadi dijelaskan komunikasi rasional ya Pak, terkait bagaimana seseorang itu harus mengetahui siapa dan posisi dirinya gitu ya. Nah ini kita harus hati-hati, tapi di satu sisi juga menimbulkan ketakutan gitu loh Pak, kalau kita harus melihat siapa dan posisi diri kita ya sebagai masyarakat awam gitu ya, masyarakat biasa yang ingin terlibat sebagai agen of change, agen of social control gitu ya dalam sistem demokrasi kita, keterbukaan ini gitu. Karena
tadi ya kita punya tugas profetik ya, tugas profetik yang sangat mulia masing-masing dari kita. Tadi sesuai dengan surat Ali Imran ayat 110, yaitu kita kan harus melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Tuntutan itu kita sebagai umat terbaik ya, sebagai warga Muhammadiyah, di mana transparansi informasi terhadap pejabat publik gitu ya, kadang dianggap tidak beretika gitu ya, sehingga kita dijerat undang-undang ITE dan sebagainya. Sementara kalau kita tidak membebaskan nalar kritis kita untuk mengawal tadi, untuk melakukan perubahan dan agent of social control itu, saya rasa kita akan sama-sama diam, akan sama-sama tutup mata dan terkesan dibodohi gitu kalau kita tidak mencari-cari aib gitu ya, atau transparan gitu dalam pengelolaan negara ini gitu Pak. Jadi mohon pencerahannya agar kita bisa menjadi kader yang tadi bisa menjalankan misi profetik gitu ya. Tapi ya itu tadi, kita mau tidak mau ya harus terbuka dan transparan, meskipun kita terpaksa harus membongkar, harus gibah gitu kan, karena ini menjadi hobi bapak-bapak juga ya, gibah politik gitu kan. Itu Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Mungkin langsung dijawab atau bagaimana Pak? Kalau ada yang lain boleh, nggak apa-apa. Iya. Baik Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan diskusinya, pertanyaannya boleh diajukan. Baik. Mungkin ini pertanyaan dari saya juga ya Pak. Saya boleh menyampaikan pertanyaan. Tadi disinggung oleh Pak Ustadz mengenai fenomena buzzer ya. Mungkin ini tadi juga sedikit nyambung juga sama Bu Dwi gitu. Bahwa menyampaikan informasi seperti buzzer itu kalau dalam fikih itu hukumnya gimana gitu Pak? Karena buzzer itu kan juga bukan hal yang semuanya negatif gitu, ada yang positif juga gitu ya, yang disampaikan gitu. Seperti mungkin buzzer itu marketingnya media sosial gitu, seperti itu ya Pak ya. Jadi itu saja mungkin yang sedikit saya tanyakan Pak. Boleh, mungkin kalau yang lain nanti menunggu Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, boleh di selanjutnya ya Pak. Silahkan Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih Ibu Dewi Setiawati dan ya Ibu Isnawati, Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, izin Ibu Isnawati bisa ke slide yang sebelumnya. Oke, ya ini. Jadi ya, kaitan dengan siapa diri kita itu ya, Bu Dewi Setiawati. Jadi ini bukan hanya bermakna siapa diri kita secara profesi dan secara status sosial. Itu dulu yang harus dipertegas. Jadi Eric Voegelin itu ingin menegaskan bahwa manusia itu sebetulnya makhluk yang rasional, gitu. Makhluk yang segala konstruk dan cara berpikirnya itu sejatinya rasional. Itu. Jadi kalau kita menghadirkan
informasi, menghadirkan berita-berita yang eh, tidak sesuai, bohong, eh, apalagi berbau ya provokasi, hujatan dan sebagainya, itu sebetulnya diri kita sebagai manusia itu sudah bergeser dari kemanusiaan kita, kira-kira gitu ininya. Ah, nah, lalu namun secara spesifik ya bisa juga dipahami secara apa? Secara eh, sederhana bahwa siapa kita dalam pengertian ya status sosial dan profesi. Namun yang lebih ditekankan adalah kedirian kita ya. Jadi kita tuh terlepas profesinya apapun, itu sebetulnya seperti siapa sih kita nih kira-kira gitu karakternya. Apakah memang orang yang suka bikin fitnah? Apakah orang yang suka menghasut? Apakah orang yang suka menggibah melalui media sosial? Atau orang yang suka marah-marah gitu dan sebagainya? Ini eh, rasionalitas wacana yang dihadirkan oleh yang memproduksi berita, memproduksi informasi, itu menunjukkan siapa dirinya, termasuk pemegang-pemegang media. Kan kita bagi dosen saya kira sangat bisa mudah memahami ketika beritanya ya A, maka oh ternyata ini ya kira-kira gitu kan sudah sebenarnya kita seringkali sudah ngeh gitu loh. Oh iya gitu. Atau beberapa media-media maupun online maupun cetak ketika menyajikan berita kan lama-lama kita tahu ya ternyata begini kira-kira gitu. Artinya bahwa menunjukkan siapa diri kita dengan tolak ukur rasionalitas wacana itu, hadirkanlah diri kita ini sebagai sebagai seseorang yang selalu memberikan data-data atau berita-berita yang dikonsumsi orang itu ya rasional gitu, masuk akal. Karena orang kan juga sudah mulai berpikir, banyak yang berpikir. Nah, saya kira itu Bu Dewi, artinya makna dari rasionalitas wacana dan di mana posisi kita, artinya mengetahui siapa diri kita. Ya sederhananya ya tadi itulah. Kita kalau di grup WA itu kan karakternya banyak ya. Ada yang suka posting, ada yang postingnya bagus, ada yang postingnya tausiah, ada yang postingnya iklan, ada yang postingnya juga kadang-kadang nyebarin juga berita-berita yang tidak ini kan, tidak sesuai. Kan lama-lama ketahuan lah. Kira-kira sederhananya begitu. Karena kita semua pasti menjadi bagian daripada jamaah WAI ya ini, kira-kira begitu, menjadi anggota-anggota grup WA. Itu sederhananya. Dan ya saya kira caranya seperti apa? Dokumen BRM itu sudah memberikan panduan menurut saya, dan itu bisa dirujuk. Jadi ketika bicara ada prinsip yang tadi disampaikan, ada nilai dasar itu adalah ada tauhid, ada maslahah dan sebagainya. Itu kalau kita pegang secara kuat, itu insya Allah akan bisa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bermartabat dalam berkomunikasi, berintegritas dalam menyampaikan informasi, dan menyajikan wacana yang rasional. Kira-kira begitu. Dan yang lebih rinci lagi tentu saja, ya Al-Quran sudah banyak memberikan panduan kepada kita. Kita kalau coba melihat teks-teks Al-Quran dari sekian ayat itu, berita terkait dengan informasi, itu panduannya saya kira banyak sekali. Tadi sebagian ayat yang sudah saya kutip itu, dan juga beberapa ayat lain yang saya kira ada. Ya kalau kaitan dengan hukumnya apa ya? Jadi kalau hukumnya itu kaitan dengan ini bukan buzzer atau bukannya barangkali Bu. Nah, tapi dia menyampaikan apalah. Artinya kalau dia berbohong kan jelas dia artinya dusta, salah, dan ya tentu hukumnya itu tidak benar ya dalam pengertian. Jadi bukan buzzer atau bukannya, tapi siapapun ya. Jangan-jangan kita juga kadang-kadang menjadi individu buzzer juga kira-kira begitu. Jadi ketika menyampaikan informasi tidak benar, salah atau hoax dan sebagainya, ya jelas itu sesuatu yang tidak baik kira-kira begitu. Tapi kalau umpamanya ya buzzer dalam pengertian, tapi kadang-kadang kan kalau orang yang
komunitas yang kampanye secara positif kadang-kadang tidak disebut buzzer ya. Tapi, disebutnya apalah gitu. Tapi memang sejatinya kalau satu komunitas yang menyampaikan kampanye positif ya tentang peduli lingkungan, tentang sampah, tentang ya green energy dan sebagainya, saya kira ya itu sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Saya kira begitu, Bu Isnawati dan Ibu Dwi. Silakan kalau ada yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga menjawab Bu Dwi ya. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ingin disampaikan untuk diskusi di pagi kalang subuh ini. Silakan Bapak dan Ibu. Apakah ada Bapak dan Ibu? Ya, silakan kalau masih ada yang mau dibahas. Ustadz Bahrul, boleh? Agak penasaran juga saya, Bu, dengan kondisi seperti ini. Oh, iya. Dalam konteks medsos sekarang ini kan kita nggak mudah. Tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Pak Nurdin tentang persoalan klarifikasi sesuai dengan ayat di surat Al-Hujurat itu. Cuman bagi kita yang tidak tahu banyak tentang teknologi informasi, teknologi komunikasi, ketika kita menerima sebuah informasi, chat atau apapun bentuknya, kita sebetulnya ragu, ini benar nggak sih ini informasi ini gitu. Nah, dalam hal ini kan Al-Quran menuntun kita supaya melakukan tabayun. Tapi persoalannya kemana kita cari tabayunnya untuk 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 chat atau informasi yang kita sendiri ragu sebetulnya. Itu salah satu di antara eh, masalah yang generasi saya barangkali saya katakan yang tidak banyak tahu tentang teknologi informasi, teknologi komunikasi. Apa yang harus kita lakukan untuk itu, Pak? Padahal kita dari segi konten barangkali layak di-share gitu, layak dibagi, diinformasikan kepada yang mungkin belum tahu gitu. Itu pertanyaan saya Pak Nurdin itu, bagaimana caranya kita meminta melakukan tabayun tentang isi informasi yang kita dapatkan untuk bisa kita share dengan aman dan nyaman gitu, tanpa meninggalkan apapun perasaan-perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman. Nah, misalnya tentang kasus-kasus Palestina ini kan kadang-kadang kita lihat, ya layak sih untuk diketahui, tapi kadang-kadang ada kita lihat isinya itu anak pertina yang berkata, saya tidak akan bisa memaafkan Anda kalau Anda tidak men-share informasi ini. Gitu. Ya kan agak-agak sedikit provokatif gitu. Terus bagi orang-orang yang tidak tahu banyak tentang persoalan seperti ini kan bingung juga kita mau diapain itu informasi. Padahal dari segi anunya sih kita juga bisa merasakan derita mereka gitu kan. Bagaimana caranya Pak Nuri? Terima kasih seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, mungkin boleh langsung ditanggapi. Ya baik, terima kasih Ayanda Barul Hasibuan atas tanggapannya. Ya, memang ini menjadi dilema saat ini. Tadi Pak Ketua LPPK sudah menyebutkan sekian dilema ya. Nah, sebetulnya apa yang saya sajikan juga ini sebetulnya menjawab agar tidak dilema lah, kira-kira begitu. Jadi di era yang kita sebut sebagai era pasca kebenaran ini, Pak Ayahanda Bahrul, era post-truth ini memang seringkali kita atau banyak orang ya mengirim berita itu sesukanya lah kira-kira gitu. Kita mengirim berita itu agar dia dianggap ya religius, ada yang begitu juga kan. Ada yang dianggap mengirim berita agar dianggap berpihak kepada kelompok tertentu atau dipandang sebagai orang yang peduli terhadap isu tertentu, meskipun kadang-kadang dia juga nggak pernah membaca, ya kirim aja kira-kira begitu. Kalau dalam ya ini barangkali secara
mendasar yang perlu diperhatikan sih Ayana Bahrul kaitan dengan pentingnya memang kita itu merefer kepada sumber utama, kira-kira gitu. Artinya sumber utama itu kalau ada orang yang mengirim melalui WhatsApp atau apa, mungkin kita langkah pertama bisa dicek kepada media-media mainstream gitu, media-media utama gitu. Atau kalau kita punya relasi, punya kenalan yang memahami isu tertentu, kita juga sangat baik untuk meng-cross-check melalui orang tersebut ya. Dan ini memang juga perlu kehati-hatian juga, karena banyak juga para apa orang-orang terdidik yang seringkali juga ikut-ikutan tuh ya, ikut-ikutan menyebarkan sesuatu. Nah, artinya merefernya ke media-media yang utama dan ada beberapa website-website yang disebutkan oleh diterbitkan oleh Kominfo untuk menguji hoax atau tidaknya itu ada juga Ayana Bahrul untuk mengujinya gitu. Nah, namun yang paling penting sekali lagi kalau kita berpegang kepada fikih informasi ditambah dengan kerangka dari Erik Vogelin dan landasan dari Mas Kunto Wijoyo itu, setiap diri kita bisa menjadi sosok yang menyeleksi. Ini sebetulnya berita ini, informasi ini masuk akal apa tidak sih? Kira-kira begitu. Nah, maka kemudian kenapa di prolog saya sampaikan bahwa literasi itu sangat bertemali dengan bagaimana mengolah informasi dan pengetahuan. Di situ sebetulnya, karena sebetulnya ya kita itu bisa mengevaluasi, bisa menganalisis ini berita ini masuk akal apa tidak sih gitu. Gitu. Kalau sesuatu yang sifatnya informatif. Nah, kalau kaitan dengan yang data-data yang memang data jumlah korban, data-data kerusakan lingkungan di mana, itu memang harus rujuk kepada sumber utamanya. Kalau dia di kementerian itu, rujuk kepada kementerian itu. Kalau di mengenai informasi, kita coba lihat kepada siapa pakarnya. Tapi sekali lagi, kalau mendasari yang konstruksi dari 3 hal ini, fikih informasi tadi sama kerangka dari Erik Vogelin dan Mas Kunto Wijoyo, ini rasionalitas kita diuji, gitu, kira-kira gitu, Mbak Ayana Bahrul. Masuk akal apa tidak sih, kira-kira itu benteng terakhirnya lah, yang tetap memegang landasan kepada Al-Quran dan hadis, gitu. Begitu, Ayahanda. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, terima kasih juga kembali. Baik, terima kasih Ustadz Nurdin dan juga Ustadz Bahrul untuk tanggapannya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang masih ingin didiskusikan bersama, sharing bersama. Mungkin cukup ya Bapak dan Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali atau sharing kembali, mungkin Ustadz Nurdin boleh diberikan closing statement-nya untuk fikih informasi ini. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, ya sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Pada era yang begitu dinamis dengan sekian informasi dan produksi media yang luar biasa dalam dan luar negeri, dan juga di tengah ya saat ini ya kadang konstelasi politik nasional dan internasional juga lumayan tinggi, maka berinformasi dengan bijak itu penting ya, baik kita memproduksi, baik mendistribusi, baik menerima maupun merespon. Itu sangat penting, dan fikih informasi dalam dokumen berita resmi Muhammadiyah dan
beberapa pemikiran-pemikiran dalam konteks ini dari para filosof dan para pemikir Muslim telah membantu kita bagaimana kita menjadi masyarakat, bagian dari masyarakat informasi yang baik, cerdas, dan berbudaya tinggi. Saya kira itu, Ibu Moderator, dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kesempatan pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustadz Nurdin yang sudah menyampaikan materi fikih informasi di Kalam Subuh ini. Semoga setelah mendapatkan ilmu ini, kita semakin bijak dalam menanggapi bagaimana informasi seharusnya diolah. Mungkin cukup sekian Bapak dan Ibu, kita akhiri untuk Kalam Subuh pagi ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya mohon maaf jika masih banyak kelirunya dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.